Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Tiasari. Saya dari Lokus Mora Enim. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian, yaitu di sini di mana proposal saya bisa dilihat sendiri ya Bu. Di sini judulnya Pengaruh edukasi konsumsi tablet FE terhadap kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE selama kehamilan di Puskesmas Mendingin tahun 2025. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Saya singkat saja ya Bu, di mana di sini saya akan mempersingkat waktu. Di sini saya akan mencoba mempresentasikannya. Baiklah, di sini ada latar belakang yang mana mungkin tidak bisa juga saya sebut satu persatu juga ya Bu ya. Latar belakangnya di mana anemia pada ibu hamil masih merupakan salah satu masalah nasional karena mencerminkan nilai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengaruhnya sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia. Di mana di data WHO 2019 terdapat 40% kematian ibu di negara berkembang berkaitan dengan anemia dalam kehamilan. Kebanyakan anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan pendarahan akut. Bahkan jarak keduanya saling berinteraksi. Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kejadian anemia adalah rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE. Kebutuhan zat besi ibu selama kehamilan di sini kita bisa ketahui ya, di mana 900 miligram atau 90 tablet FE, di antaranya 500 miligram di peningkatan jumlah darah atau eritrosit ibu hamil. Pembentukan plasenta 300 miligram dan pertumbuhan darah janin itu dibutuhkan 100 miligram. Data ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Mendingin ini di bulan Juli tahun 2025 ya di mana masih tinggi yaitu 20 orang dan yang mengalami anemia sekitar 10 orang. Menurut survei yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa 10 ibu hamil yang memeriksa kehamilannya di Puskesmas Mendingin sebagian besar mengalami anemia dengan rata-rata kadar Hb-nya di bawah 10,5 gram persen. Di sini ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah di sini yaitu apakah ada pengaruh edukasi konsumsi tablet FE terhadap kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE selama kehamilan di Puskesmas Mendingin di tahun 2025. Tujuan penelitian di sini di mana untuk mengetahui pengaruh edukasi konsumsi tablet FE terhadap kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FS selama kehamilan di Puskesmas Mendingin tahun 2025. Manfaat penelitian di mana hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dalam memberikan peningkatan pelayanan kebidanan sehingga derajat kejadian anemia dapat turun dan target pemerintah dapat terpenuhi. Selanjutnya ada tinjauan teoritis. Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sudah semestinya usaha dalam menumbuh kembangkan pendidikan secara sistematis dan berkualitas, di mana edukasi itu edukasi itu sendiri di ruang lingkup itu sangat berbeda-beda ya, di mana ada edukasi formal, edukasi non formal, dan ada edukasi informal. Di sini bisa dilihat sendiri ya, di mana edukasi formal itu adalah suatu konsep pembelajaran yang dilakukan di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah. Yang sedangkan edukasi non formal itu seperti ya, di dalam lingkup pendidikan formal untuk menambah, mengganti dan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menambah, mengganti dan melengkapi pendidikan formal. Selanjutnya di mana edukasi informal ini suatu pembelajaran atau pendidikan yang berada di dekat dan sekitar kita seperti keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi di sini edukasinya ada tiga. Selanjutnya kehamilan. Masa kehamilan seperti yang kita ketahui adalah fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi.
Lamanya hamil normal 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Di sini ada kebutuhan dasar ibu hamil. Ada oksigen, ada kebutuhan nutrisi, ada personal hygiene-nya, ada kebutuhan fisik ibu hamil, di mana kebutuhan fisik ibu hamil itu terdiri dari pakaian hamil dan hubungan seksual. Selanjutnya ada pola istirahat dan tidur bagi ibu hamil. Pada trimester 3 biasanya terjadi insomnia atau gangguan pola tidur yang menurunkan angka kematian bayi. Selanjutnya ada mobilisasi, di mana adaptasi maternal yang membuat wanita terpapar pada nyeri punggung dan kemungkinan cedera. Ada senam hamil. Senam hamil bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih otot-otot pada ibu hamil. Di sini juga kita bisa menerapkan senam hamil seperti atau yoga dan yang lainnya. Anemia dalam kehamilan. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar Hb-nya di bawah 11 gram pada trimester 1 dan 3 atau kadarnya kurang dari 10,5 gram pada trimester 2. Anemia dalam kehamilan dapat mengakibatkan dampak yang membahayakan bagi ibu dan janin. Anemia pada ibu hamil dapat mengakibatkan risiko terjadinya perdarahan postpartum. Bila anemia terjadi sejak awal kehamilan, dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Tanda dan gejala ibu hamil dengan anemia adalah keluhan lemah, pucat, mudah pingsan, sementara tensi masih dalam batas normal. Mengalami malnutrisi, cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, nafsu makan turun, konsentrasi turun, nafas pendek pada anemia parah, dan keluhan mual, muntah hebat pada ibu hamil muda. Tablet tambah darah atau FE untuk ibu hamil. Nah, di mana di sini eh, zat besi dan mineral yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah atau HB tadi, manfaatnya pada ibu hamil antara lain metabolisme energi. Di dalam tiap sel besi bekerja sama dengan rantai protein pengangkut elektron yang berperan dalam rangka akhir metabolisme energi. Sistem kekebalan. Pelarut obat-obat yang tidak larut oleh enzim mengandung besi dapat dilarutkan sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, di sini ada metodologi penelitian, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan desain pre-eksperimen yang rancangannya menggunakan the one group pretest post-test design karena penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil pretest kelompok intervensi dan post-test kelompok intervensi. Lokasi penelitian ini sendiri saya lakukan, yaitu dilakukan di Puskesmas Mendingin, Kabupaten Ogan, Kemereng Ulu. Populasi dan sampel, populasi penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang mengalami anemia di Puskesmas Mendingin sebanyak 30 orang. Tekniknya, pengambilan sampel di sini yang digunakan adalah total sampling yaitu sebanyak 30 orang dan pengolahan pengolahan dan analisis data. Pengolahan pengolahan data menurut Noto Atmojo di tahun 2017 dilakukan dengan 4 langkah, yaitu editing, coding, entry data, tabulasi. Adapun analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini ada 2, yakni yang pertama ada analisis univariat dan 2 analisis bivariat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam metode penelitian ini. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah saya mohon ampun. Di mana di sini kita semua adalah proses belajar ya. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.